Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mendukung jurusan manajemen unggul Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halluoleo dalam membiasakan diri untuk berinteraksi sosial, maka izinkan kami untuk mendiskusikan vintage dan investasi. Nah, kita itu sering banget dengar mengenai bibit, bareksa, dan ajaib. Nah, sebenarnya itu apa teknologi di balik aplikasi investasi itu? Nah, jadi gini saudara Ikhwan, vintage itu adalah yang intinya itu kayak teknologi yang mendorong layanan keuangan itu menjadi lebih cepat, efisien, dan bisa diakses semua orang. Dulu kan itu investasi susah sekali untuk kita lakukan, karena kita itu harus melewati yang namanya itu kayak manajer investasi, kita itu harus banyak isi formulir, dan biasanya itu juga biayanya itu cukup mahal. Nah, sekarang kan itu ada namanya vintage. Semenjak kedatangan vintage, kita itu bisa melakukan investasi melalui dari HP kita sendiri atau laptop kita sendiri. Nah, dari sinilah muncul istilah Digital Wealth Management atau singkatnya DWM. Nah, ini merupakan sistem pengelolaan kekayaan berbasis teknologi yang memakai big data dan AI. Nah, bedanya dengan cara yang lama, sistem ini mampu menyesuaikan investasi sesuai dengan profil resikonya. Jadi kayak itu kesannya kayak personal gitu. Wah, jadi kayak punya penasihat pribadi tapi versi digital ya? Betul. Jadi layanan kayak gitu tuh juga disebut dengan robo advisory. Bayangin, ada algoritma yang mampu mengotomatisasi portofolio kita. Jadi kayak mulai dari analisis risiko sampai mengatur ulang investasi kita tanpa intervensi langsung dari manusia. Oh, keren juga itu robot advisory. Tapi bagaimana cara kerja robot advisory? Nah, pertama, jadi sistem bakal ngumpulin data melalui proses onboarding dan KYC. Kayak isi profil, umur, pendapatan, sampai tujuan keuangannya. Nah, habis itu calon user akan mengisi suatu kuesioner sebagai tingkat toleransi untuk resiko yang akan mereka ambil. Nah, dari data-data yang saudara kita dijelaskan, disitulah munculnya yang namanya itu algoritma. Nah, algoritma ini bakal menyusun suatu portofolio seseorang itu secara otomatis. Nah, misalnya kalau saudara Ikon itu memiliki tipe yang konservatif. Nah, sistem itu bakalan kasih porsi besar di reksadana pasar uang. Nah, sedangkan kayak kalau saudara Riki itu mungkin kayak tipenya yang agresif. Nah, mungkin itu sistem bakal kasih porsi yang banyak di saham. Nah, keputusan itu datang berbasis dengan data, bukan secara kayak feeling atau karangan gitu. Oh, berarti itu objektif banget ya? Iya, dan bukan cuma itu, sistem juga itu bisa kayak rebalancing otomatis kalau pasarnya berubah. Nah, komposisi portofolio itu dapat disesuaikan lagi supaya resikonya itu dapat seimbang kembali. Nah, dan biasanya platform itu kasih kayak digital nudge, kayak notifikasi. Contohnya kayak, ayo top up rutin, atau kayak jangan panik saat pasar turun. Nah, itu buat gunanya biar supaya pengguna tetap disiplin atau tidak mudah panik. Oh, kalau di Indonesia kan itu sudah banyak seperti platformnya itu ya seperti Bibit, Bareksa, dan Ajaib. Bisa jelaskan bagaimana cara kerjanya dan bedanya satu persatu? Nah, baik, kita jelaskan dulu pertama itu Bibit. Nah, apa sih itu Bibit? Bibit itu kayak pionir yang fokus pada goal based investing. Nah, yang artinya itu jadi investasi itu bisa kita selesaikan dengan tujuan kita, misalnya kayak pendidikan, kayak pensiun, liburan. Nah, mereka juga itu kayak punya fitur yang namanya itu fractional investing, yang artinya kita bisa melakukan investasi mulai dari 10.000 saja. Nah, kalau Bareksa itu beda lagi. Dia itu kayak semacam digital wealth marketplace. Jadi kayak selain reksadana, kita juga bisa beli surat berharga negara atau SBN retail di situ. Nah, kerennya lagi, Bareksa sekarang sudah bekerja sama dengan pemerintah. Jadi kayak lebih kredibel. Nah, sementara Ajaib itu kayak lebih ke fokus ke generasi muda kayak kita. Nah, mereka juga itu berfokus kayak gabungkan antara reksadana dan saham dalam satu aplikasi. Nah, mereka juga Ajaib juga itu ada fitur yang namanya auto recommendation yang dipakai mesin learning buat kasih saran
kepada saham dan portofolio. Oh, berarti tiap platform itu punya keunggulannya masing-masing. Ada yang fokus ke edukasi, integrasi, sistem, sampai literasi finansial. Betul, walaupun teknologinya sudah canggih, keren, tetapi tetap ada tantangannya. Misalnya keamanan data, ada juga terjadinya risiko algoritma yang error, dan yang paling krusial itu literasi keuangan masyarakat masih belum merata. Nah, dari sinilah makanya disinilah itu peran pentingnya dari otoritas jasa keuangan, karena mereka itu mempunyai sistem yang namanya itu regulator sandbox. Nah, ini yang artinya itu wadah untuk uji coba inovasi keuangan baru supaya tetap aman dan bisa terus berkembang. Oh, berarti intinya itu keseimbangan antara inovasi, perlindungan konsumen, dan kepercayaan publik itu penting biar industri vintage itu bisa terus maju tanpa bikin risiko baru. Nah, itu dia obrolan tentang vintage dan investasi digital. Sekarang kita tahu teknologi itu bukan cuma investasi, makin mudah, tapi juga bikin semua orang itu bisa punya kesempatan sama buat tumbuh secara finansial. Betul, jadi investasi itu sekarang bukan hanya untuk orang kaya, tetapi siapa yang mau mulai. Tetapi yang kita harus pahami, ada risikonya, dan kita harus pahami risikonya. Nah, dan yang paling penting itu teknologi itu cuma alat, tapi kita lah yang harus bijaksana menggunakannya. Setuju banget. Oke deh, sampai berjumpa di episode selanjutnya.